Baik, saya akan coba review buku tentang hacking lagi. Tadi sebelumnya saya masuk dulu ke ininya dulu ya. Masuk ke perpustakanya var data library 2 books. Hacking mana hacking A B C D E F G H hacking. Oke. Ini bukunya saya cari buku A B C D hacking books. Oke. Ini sudah diurutkan terhadap tebelnya buku. Jadi ini yang tadi sempat sebelumnya di review adalah Practical Hacking Techniques sama Countermeasure. Ternyata ini buat Windows dan sederhana aja. Kita masuk buku yang lebih susah, ini Hacking Expose. Ini ada banyak versinya Hacking Expose. Ini versi yang 101 mega. Oke. Ini buku favorit saya sih sebenarnya, jujur. Nah, ini Hacking Expose Linux ya. Linux Security Secret sama Solution. Oke, ini belakangnya, ini depannya. Oke, ini kita akan hanya baca daftar isi buat ngasih gambaran ilmu hacking apa aja yang perlu dikuasain. Oke, ini penulisnya. Oke, bukan orang sembarangan semua ini, jujur sih. Oke, sekarang kita mulai masuk ke daftar isinya. Pertama yang dibaca di bab part bagian 1 adalah security Linux overview, proactive measure recovering from break-in. Jadi kalau ada jebol apa yang harus kita lakukan, terus mapping mesin kita, jadi melihat mesin kita, network kita. Oke, ini ngelihat ke Linux secara umum. Dan bagaimana cara masuk dari luar ke dalam. Ada macam-macam caranya, ada pakai social engineering, trojan, sama trik-trik hacking lainnya. Ada yang secara fisik nyerang, ada yang nyerang melalui jaringan, ada yang dengan cara abusing network, jadi networknya dihajar dari dalam. Oke. Terus jadi ini lihat Linuxnya, yang dibahas dari buku itu ya. Kemudian ini bagaimana teknik nyerangnya. Oke. Sekarang kalau kita udah masuk, bagaimana kita nyerang si user. Serangan ke user ada beberapa. Ada yang naik sebagai admin, privilege, jebolin password, dan bagaimana hacker itu maintain akses. Jadi supaya akses ada terus, gimana caranya. Terus masalah yang ada di server ada beberapa. Ini di sini ada mail, FTP security, web server, dynamic content, access control, firewall. Oke. Bagaimana, ini tambah-tambahan aja, bagaimana untuk menjaga supaya program kita tetap update, terus bagaimana mematikan service yang dibutuhkan, terus online resource ada di mana aja, case study ada di mana aja. Segini aja sekitar 500 halaman. Oke. Jadi ini secara umum teknik hackingnya sederhana dia bikin. Tapi kalau nanti lihat dalamnya horor. Dibandingkan Windows horor. Lebih horor yang ini. Oke. Saya banyak baca buku yang ini sih, sebenarnya buku-buku yang ini yang sering saya baca. Oke. Jadi pertama kita overview, ngelihat bagaimana serangan dari luar. Sekarang dari sisi user, bagaimana kelemahan masalah-masalah yang ada di server, dan bagaimana update dari ini kita. Oke. Nah sekarang kita masuk lagi lebih ke dalam. Bisa di ini aja kali. Nah ini lebih enak. Nih sekarang kita lihat dari sisi Linux security, kenapa si hacker mau root ke dalam box yang kita punya. Ini box ini Linux ya. Linux artinya bukan hanya Linux desktop, tapi server, Android, semuanya pakai root. Oke. Kenapa kita pengen nge-root, masuk ke root dari mesin kita. Terus dia cerita sedikit tentang gerakan open source dan security. Dan masalah utama di Linux user adalah etc passwd.
bagaimana kita kontrol user, security controlnya seperti apa yang ada di Linux. Ini berlaku juga buat Android sama aja. Oke. Bagaimana kita, ini selanjutnya adalah tentang proactive measure sama recovering kalau break-in. Jadi kalau terjadi penjebolan, orang masuk segala macam, bagaimana kita mengatasinya. Dia ngasih tahu tentang insecurity scanner, scan detektor, oke. Terus di bawahnya itu bagaimana memperkuat sistem, log file system integrity check. Kalau sampai terjadi hack, apa yang harus kita lakukan? How to know when you have been hacked. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita sudah dihack? Apa yang perlu dilakukan setelah mesin kita dihack? Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan pemetaan dari mesin sama jaringan kita. Kita bisa, ini pemetaan bisa eksternal, kita search online, kita lihat who is, kita ping, ini mulai internal ya, ping, DNS, kita evaluasi, traceroute, scan port, deteksi sistem operasi, terus kalau ada RPC service kita bisa enumerate file sharing, SNMP ini terutama buat router, dan scanner untuk ketidakamanan. Jadi vulnerability sih sebenarnya. Oke. Jadi ini pada saat kita lakukan pemetaan ini yang harus dilakukan. Ini seringkali disebut juga fingerprinting sih. Oke. Nah, cara masuk dari luar ada banyak. Kalau kita main social engineering, trojan segala macam, di sini terangkan social engineering itu seperti apa. Kalau dalam bahasa sederhananya teknik nipu di dunia hacker itu seperti apa diterangkan di sini. Bagaimana kita bikin Trojan horse, bagaimana kita bikin virus sama worm, bagaimana menggunakan virus worm itu, bagaimana menyebarkannya. Virus dan worm di Linux seperti apa diterangkan ini. Terus juga kalau masih ada yang pakai IRC, bagaimana kita pakai backdoornya IRC. Cuman kalau sekarang banyaknya bukan backdoor IRC yang dipakai, tapi backdoornya WhatsApp. Parah. Oke. Nah, secara fisik, bagaimana kita menyerang sebuah office, bagaimana kita akses root, bagaimana kita nyerang file system yang di-encrypt, diterangkan di sini. Kemudian kita nyerang lewat jaringan, bagaimana kita menggunakan TCP/IP, public phone network, lewat, kok masih Netscape nih ya? Sekarang mau udah pakai Firefox sama ini. Ini buku lama nih berarti. Harus cari yang lebih baru. Dia diupdate terus sih sebenarnya. Hacking Express ini diupdate, jangan khawatir. Default password, bagaimana kita melakukan sniffing penyadap traffic, bagaimana kita menebak password, bagaimana kita ini vulnerability, buffer overflow, ngelihat vulnerability ya, buffer overflow, kita lihat service yang vulnerable, script yang vulnerable. Beberapa service yang tidak diperlukan, bagaimana kita memakai netstat, LSOF ini buat ngelihat aplikasi apa yang yang megang satu file system atau apa. Nmap, kemudian bagaimana kita mematikan service. Bagaimana caranya kita abuse network itu, DNS exploit, routing, bagaimana kita sniff yang lebih advance, pakai hunt, desniff, sama man in the middle attack. Yang paling parah yang ini nih, parah asli. Denial of service bisa macam-macam, bisa flooding, bisa TCP exploit, kita bisa abuse trust relationship. Jadi kalau ada hubungan yang trust, saling percaya itu, bagaimana kita mengabuse-nya. Oke, kita implement egress filtering, diterangkan di sini juga. Oke, dan di sini bagaimana kita attack user. Di sini macam-macam caranya. Ada preference escalation, Trojan horse, storage password, group membership, sudo, set user ID program. Oke, bagaimana kita attack ke programming yang nggak bagus, yang programmernya nggak terlalu pintar, kita bisa attack juga. Input validation, hardlink, symlink, ini kita bisa lakukan attack seperti ini.
Ini contoh yang paling kelihatan seperti SQL injection gitu. Oke. Password cracking, kita bagaimana ngejebolin password. Oke, bagaimana password proc di Linux. File yang penting etc passwd sama shadow sih satu lagi. Bagaimana algoritma enkripsi di Linux, bagaimana program buat cracking, terus pakai dictionary. Nah, ini shadow password yang penting. Ini adalah temennya passwd. Passwd kita bisa dapetin ininya doang sih, username. Kalau shadow kita jebolin password beneran. Oke. Ini ada Apache password file, terus pluggable authentication module, terus password protection, ngejebolinnya seperti apa. Nih, jebolin password. Bagaimana hacker bikin jalan belakang, maintain access lewat jalan belakang. Ada host based authentication, user access, passwordless remote access menggunakan air command, tapi ini biasanya udah dimatiin ya. Bagaimana kita login pakai SSH, terus bagaimana kita akses network pakai root shell. Kalau sistemnya ada trojannya pakai apa, di sini diterangkan. Oke. Ini buat jebolin mail sama FTP. FTP udah nggak ada yang make sih, jarang banget yang make. Sekarang banyaknya pakai SCP sih supaya lebih aman. Cuman mail masih dipakai. Jadi bagaimana kita ngejebolin mail, summary-nya di sebelah sini. Oke. Nah, di sini web server. Bagaimana cara request HTTP, konfigurasi Apache seperti apa, CGI, kalau ada CGI gimana insecurity yang ada di CGI, terus bagaimana web server Linux lainnya. Access control sama firewall, pakai inetd, xinetd, ada firewall, Linux packet filtering, firewall strategi, produk firewall yang ada seperti apa, dan ini yang terakhir. Ini banyak pakai Red Hat, Debian, bagaimana cara mematikan service yang dibutuhkan di Red Hat, Debian segala macam. Kemudian online resource-nya bisa mailing list, bisa website security sama hacking mana aja. Newsgroup, pada zaman dulu masih banyak newsgroup, sekarang udah nggak ada newsgroup ya kayaknya. Kita Indonesia jarang kenal newsgroup. Saya dulu bacanya newsgroup sih. Oke. Ini case study-nya dia kasih tahu juga sih. Ini buat contoh-contohnya di sini. Oke. Nah, kita akan review sedikit aja bukunya. Kita lihat dalamnya. Bentuknya sangat praktikal. Nah, di sini dia kasih rating segala macam. Nah, ini sekalian ngasih lihat teknik nulis buku ya. Teknik nulis buku di awalnya seringkali dikasih bab 1 ngerjain apa, bab 2 apa, bab 3 apa ya. Ada part, ada bab di sini. Kalau bukunya tebal, biasanya ada part sama bab. Part 1 apa, dalamnya ada babnya. Nah, sekarang kita lihat babnya. Nah, ini kalau nulis buku asiknya kayak gini-gini sih sebenarnya. Ada note, catatan. Nah, ini udah mulai ada kayak gini-gini nih. Dia ngasih contoh selalu. Oke. Ini ada contoh. Ini ada contoh. Ini ada contoh. Jadi ada contoh. Ini buat nulis buku ya. Jadi contohnya kayak gitu sih, tertulis semua. Nah, ini beda banget sama Windows. Kalau Windows tadi capture screen. Windows biasanya capture screen. Kalau Linux bukunya lebih ringkas sih, karena dia ini copy paste dari teks yang ada di Linux sih. Karena Linux sangat teks banget. Oke, capture screen-nya nggak sebanyak itu gitu. Jadi contohnya banyak. Ini kalau buku contohnya bejibun nih di sini. Oke. Demikian. Ini hacking expose Linux. Oke. Ini fokusnya hacking expose Linux. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang hacking expose.